Semua warga negara berhak kok untuk layanan kesehatan dan itu dilindungi secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Ya secara etika ya tidak tepat ya, apalagi ini satu situasi pandemi ya, wabah global, bencana nasional, suatu situasi yang harus ada sense of crisis. Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin gratis untuk semua, itulah tema Rosi malam hari ini. Di segmen sebelumnya, di bagian sebelumnya, kami sudah membahas makna dari vaksin gratis. Lalu jika vaksin diberikan gratis pada semua, apa saja konsekuensinya? Saya ke Bung Poltak Hotardero sebagai pendukung vaksin mandiri. Jadi Anda melihat bahwa, tadi sudah Anda katakan bahwa hak untuk gratis. Artinya gratis ini sendiri adalah subject to discuss ya? Ya, betul. Ya. Nah, karena begini ya, sebenarnya banyak sekali korporasi yang sangat ingin karyawan-karyawannya itu bisa segera divaksinasi. Jadi gambarannya begini, ada banyak sekali, misalnya contoh ya, anggaran perjalanan dinas panjang 2020 ini itu banyak yang nggak kepake. Hampir nggak kepake sama sekali. Jadi mereka ngelihat 2021 kalau misalnya perjalanan dinas ini anggarannya nggak pakai dan kemudian dibudgetkan, kita bayangkan ya satu kali naik pesawat terbang aja udah 1 juta ya. Kemudian harus cek PCR dan lain-lainnya. Angka buat untuk membayari karyawannya itu atau stafnya itu untuk vaksinasi itu ada uangnya. Dan kemudian mau pilih budgetnya itu secara budget wise itu ada. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kalau misalnya ya ada korporasi, ada bisnis yang memang punya pekerjaan yang banyak, atau misalnya contoh seperti misalnya pabrik lah ya, pabrik kita lihat pada waktu itu pernah terjadi kan ada yang kena COVID, habis itu seluruh line produksi harus shutdown, itu kerugiannya bisa miliaran. Ya. Nah kalau misalnya ada pabrik tersebut, waduh saya harus melindungi karyawan saya dan kemudian saya bersedia untuk membayar itu dan kemudian ada yang bisa memfasilitasi itu, bukankah itu kan berjadi bersama-sama paralel bahwa ada yang bagian pemerintah tetap jalan tidak mengorbankan yang lain, ada bagian yang lain juga tetap berjalan bersama-sama kita mencapai herd immunity yang lebih cepat. Oke. Karena saya dalam konteks itu disitulah bisa ada tetap vaksin mandiri ya. Ketika ada perusahaan-perusahaan besar yang dia menginginkan karyawannya lebih cepat disehatkan, bebas dari potensi penularan, maka bisa beli sendiri perusahaannya. Bagaimana Bung Zulfikar? Budgetnya triliunan itu. Ya, Bung Zulfikar, bagaimana Anda melihat bahwa di sinilah konteks bisa diberlakukan vaksin mandiri? Jadi gini, Rosi, coba bayangkan kalau misalnya ada sebuah klinik yang menawarkan jasa penyuntikan vaksin. Dan itu dilakukan di hotel bintang 5, menginap 2 malam, menikmati swimming pool, bar dan sebagainya. Silakan aja, ya kan? Orang datang ke sana membayar 5 juta, menikmati hotel, berenang dan sebagainya. Tetapi vaksinnya itu harus gratis dan kemudian si konsumen ini itu tidak boleh memilih vaksin mana yang dia mau pakai. Nah itu bisa saja kan. Lalu kemudian klinik penyelenggara ini itu tidak bisa menentukan stok yang mereka dapatkan dari penyedia dari pemerintah. Bisa aja. Jadi ini semacam program tempelan aja gitu loh. Mandirinya di situ menikmati proses penyuntikan. Tapi vaksinnya lalu kemudian jenisnya, mereknya itu adalah sepenuhnya dari negara. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya Bung Poltak ingin ada program vaksin mandiri. Ya, masalah kembali lagi ya, dengan budget sebesar itu dan banyak korporasi, banyak perusahaan, dan ini mereka berkontribusi pada ekonomi loh. Makin cepat pulih mereka itu semua semakin orang berkontribusi pada ekonomi. Betul. Tetapi kalau misalnya mereka mau mengimpor sendiri misalnya ya, mau mendatangkan, siapa sih yang dikurangi? Punya hak yang nggak bisa. Siapa yang dikurangi haknya? Nggak ada yang dikurangi haknya. Ya, kita bicara tentang bagaimana supaya betul, justru kan mesti cepatnya kan. Iya. Makanya nggak mungkin jadinya cuma satu antrian. Kita harus bikin beberapa jalur. Bung Poltak, ada yang memang pemerintah, ada yang swadaya. Saya ingin mendengar argumentasi tadi kurang clear Bung Zulfikar. Jadi kalau ada perusahaan yang memang dia mampu
memang untuk ribuan karyawannya, buruhnya, dan dia bisa membeli vaksin, mengapa itu tidak dibuka ruang itu? Oh nggak bisa, itu harus dikatakan sama pemerintah karena ada kemungkinan perusahaan ini akan mendominasi supply. Sementara pembagian vaksin itu tidak bisa dilakukan atau disusun berdasarkan logika komersial, tetapi logika resiko. Semua orang udah tahu itu bahwa vaksin ini dibagikan ke masyarakat berdasarkan kelompok resiko yang ada di populasi, bukan karena ada sekelompok perusahaan yang punya duit lebih lalu kemudian bilang tolong dong ini pegawai saya divaksinasi, padahal mereka masuk kelompok resiko populasi tahap 3. Jadi itu nggak bisa gitu. Ini juga tergantung dari supply dari vaksin juga. Kalau ternyata vaksin yang tersedia itu semuanya harus dipakai oleh program pemerintah karena jumlahnya terbatas, tentu sementara mandiri tidak bisa. Tapi kalau ternyata dengan supply vaksin yang ada, dengan program pemerintah jalan terus dan masih ada vaksin lain yang bisa dipakai oleh mandiri, barangkali bisa. Atau bahkan ya, ini pemerintah terus kerja keras dengan vaksin yang ada, barangkali swasta mengimpor sendiri atau dari mana barangkali ya, tapi prinsipnya porsi terbesar harus alokasi untuk program pemerintah dan dikerjakan oleh pemerintah, itu kata kuncinya. Itu sih sudah final, Prof. Itu sudah final soal porsi terbesar pemerintah ya. Saya mungkin sedikit ya. Dalam APBN itu ada pen untuk 2 triliun untuk penambahan kapasitas Bio Farma. Jadi dari posisi yang sekarang 60 juta dosis per tahun menjadi 100 juta, nanti finalnya adalah 250 juta dosis per tahun produksinya. Nah, jadi itu bagian dari program pemerintah. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak kekurangan kok nantinya nggak kekurangan. Jadi kalau misalnya paradigmanya adalah sekarang 1,2 juta vaksin, nanti yang datang 30 juta, berikutnya ada 60 juta, kemudian nanti ada peningkatan kapasitas. Belum lagi ada yang diimpor juga. Kita kok kayaknya rebutan nggak bicara dalam term yang sama bahwa sebenarnya kalau seiring waktu nggak masalah dengan ini kan masalah antriannya nih bagaimana nih. Nah kalau semuanya mau dibikin satu antrian ya memang jadi masalah. Disitulah Anda melihat bahwa yang dikerjakan bersama-sama itu bagi yang mampu bisa vaksin sendiri secara mandiri. Betul. Bung Zulfikar, itu di situ tadi logika satu antrian itu nggak masuk akal. Karena pemerintah itu banyak fasilitasnya, bisa melakukan penyuntikan di 9.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Siapa yang ngantri satu jalur? Bung Zulfikar, ini yang selalu jadi analogi Bung Poltak dan juga banyak orang yang bukan banyak orang, bagi mereka yang mendukung vaksin mandiri. Oke, dapat gratis, tapi term and condition atau syarat dan ketentuan dapat nomor urut misalnya nomor urut 15 juta begitu. Yang mana urutan vaksinnya katanya disebutnya ya nanti bulan November 2021. Rosi, ini bukan iPhone 12. Ini bukan permen yang dijual kemudian orang berebutan, enggak. Kita bicara satu komoditas yang tujuannya adalah membuat masyarakat Indonesia bebas dari pandemi. Persis, tapi begitu banyak orang yang akan divaksin dalam satu satuan waktu yang begitu cepat, tidakkah urusan antrian misalnya urutan ke 12 juta, urutan ke 12 juta 500 dan baru divaksin November 2021 sesuatu yang memang masuk akal, Bung Zulfikar? Enggak, ya karena pemerintah sudah punya pengalaman. Nanti mungkin Prof. Sujatmiko bisa menjelaskan bagaimana melakukan program imunisasi ratusan juta warga itu kurang dari 1 tahun. Dan itu bisa dilakukan karena kita punya infrastruktur kesehatan yang cukup memadai dan kita punya pengalaman melakukan itu. Prof. Sujatmiko, bagaimana menceritakan rekam jejak baik kita bahwa kita mampu dalam sekian waktu tertentu semuanya oleh pemerintah dan gratis. Ya, dan tanpa antrian panjang. Program polio tahun 1995, 96, 97, kemudian juga waktu wabah difteri, kemudian program imunisasi rutin. Kita infrastruktur kita untuk layanan imunisasi sudah dikembangkan sejak tahun 74 sehingga menjangkau di perkotaan ya, di perkotaan rumah sakit pemerintah yang kelas A, kelas B, kelas C, kemudian juga di kabupaten sampai kecamatan. Nah, itu jaringannya cukup bagus selama ini dan sekarang Kementerian Kesehatan sedang konsolidasi untuk menyiapkan ini karena yang disuntik orang dewasa, biasanya kan bayi, anak, ibu hamil dan anak usia sekolah. Tapi kelihatannya siap, tapi itu tadi sebagian besar dikerjakan oleh pemerintah dan ada sebagian kecil sekitar 11% yang kita hitung mereka tidak memanfaatkan itu dan berusaha
menggunakan vaksin Oke. lain. Nah, ya. Prof, bagaimana dengan analogi tadi bahwa gratis itu syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu syarat dan ketentuannya adalah ya dia harus ngantri. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Poltak. Dan yang selama ini menjadi percakapan publik adalah yang ngantri. Ngantrinya yang keberapa? Ke 5 juta untuk disuntik di satu tempat X. Di puskesmas X. Ya, bisa aja terjadi begitu. Nah, bisa juga urutan kalau ke 5 juta supply. itu masih Ya. bulan April atau bulan Agustus 2021. Apakah ilustrasi ini masuk akal? Ya, artinya tergantung supply juga. Supply vaksinnya teratur sesuai dengan kebutuhan, gimana dia akan mengalir terus sehingga akan tidak terjadi penumpukan pasti, ya. Tapi secara sosiologis itu ada, dan mungkin ekonomi tentu ada kecenderungan orang-orang yang karena alasan tertentu, apapun alasannya, dia ingin saya coba bayar sendiri. Dan itu terbukti dari survei yang dilakukan oleh Kompas. Betul, Prof. Tapi yang Jadi, saya bisa menangkap, maaf Prof, saya potong, maaf. Tapi saya bisa menangkap kegelisahannya Zulfikar adalah jangan sampai kemudian term and condition ini berlaku atau syarat dan ketentuan ini berlaku. Jadi orang itu akan didesain atau dikondisikan bayar aja gitu. Karena yang gratis kemudian jadi susah, harus ngantri, harus di rumah sakit tertentu. Jadi orang ya udahlah nggak usah ambil gratis, ambil dia bayar sendiri saja. Yang diinginkan oleh banyak orang gratis adalah apapun alasannya, situasinya, kondisinya, mau divaksin secepat mungkin, sesegera mungkin dan gratis. Begitu ya Bung Zulfikar ya? Ya, saya bisa mengerti apa kekhawatiran Zulfikar bahwa ada ekses negatif kalau itu. Saya mengerti itu. Tapi makanya saya yakin akan keluar turunan aturan-aturannya bagaimana teknis di lapangan sehingga nanti bisa berjalan tercapai cakupan yang bagus dengan waktu cepat. Saya mengerti kekhawatiran dari Pak Zulfikar tadi. Ya, yang penting dalam vaksin yang ingin segera kita dapatkan adalah jangan sampai upaya baik ini justru jadi ajang komersialisasi. Kami kembali sesaat lagi.